Halo Sobat Yelindo, perkenalkan nama saya Mayang Fitri Liazis dari kelas C Mahasiswi Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di video hari ini, kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ECMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Untuk itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaksnya yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintaks-sintaks tersebut. Sebelum modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal ECMA Script 6 atau disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMA Script 5. Proses standarisasi JavaScript dilakukan oleh ECMA International. Dalam ECMA S6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur terbaru seperti dukungan terhadap parameter opsional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada pada modul ini mengacu pada standar ECMAS 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan dalam file dengan eksistensi .js, misalkan hello.js, server.js, project.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment untuk JavaScript, misalnya Atom atau Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan dengan kode sebagai berikut. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita ketik pada new file, lalu kita beri nama hello.js. Seperti ini. Lalu kita ketikkan scriptnya. console.log dalam kurung tanda petik hello world, diakhiri dengan titik koma, lalu Ctrl S, kita jalankan node spasi nama filenya hello.js. Nah, di sini maka akan muncul Hello World. Nah, dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika teman-teman menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Nah, kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, document.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Selanjutnya kita akan belajar perintah dan blok kode program. Pernyataan dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menuliskan kode sebelumnya menjadi sebagai berikut. Jadi di sini kita hilangkan tanda titik komanya seperti ini, lalu kita Ctrl S dan kita jalankan. Node hello.js, enter. Nah, hasilnya akan tetap keluar Hello World. Oke, tanda titik koma wajib disertakan ketika ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris.
kode. Misalnya sebagai berikut. Di sini kita ketikkan titik koma, lalu kita ketik console.log dalam kurung tanda petik selamat datang di Stikom.ly. Lalu di sini tanpa diakhiri tanda titik koma. Kita Ctrl S, kita jalankan. Enter. Nah, maka akan keluar output Hello World, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, pada kode di layar, tanda titik koma berfungsi untuk memisahkan antara perintah 1 dan perintah 2. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi 2 perintah program atau lebih, yang dianggap sebagai satu kelompok. Contoh di sini, var A sama dengan 2 titik koma if A sama dengan 3 kali 2 buka kurung kurawal, enter, console.log buka kurung tanda petik perintah 1 diakhiri dengan titik koma, console.log perintah 2 diakhiri titik koma seperti ini. Lalu untuk bagian di atas ini, yang ini teman-teman, kita jadikan sebagai komentar agar tidak terbaca. Yaitu caranya ketik double slash seperti ini, maka scriptnya akan dimatikan. Lalu kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, maka akan keluar perintah 1, perintah 2. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap satu kelompok karena diapiti oleh blok kode program, yaitu kurung kurawal. Ini artinya jika kondisi yang diperiksa dalam blok pemilihan benar, maka 2 perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, maka blok perintah tersebut akan diabaikan. Misalnya contoh di sini var-nya saya ganti 9. Lalu coba kita jalankan. Nah, maka tidak menampilkan apa-apa di sini. Kalau kita ganti var-nya 2, oke, lanjut teman-teman. Enter. Maka di sini perintah 1 dan 2 akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, namun akan diabaikan. Node.js JavaScript mendukung 2 cara untuk
membuat komentar, yaitu dengan tanda double slash seperti ini dan tanda slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kalau komentar lebih dari satu baris, maka gunakan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Contoh, di sini bintang slash bintang, lalu kita akhiri misalnya di sini. Bintang slash. Nah, jadi pada bagian yang ini tidak ikut diterjemahkan. Ada juga seperti ini teman-teman. Misalnya contoh komentar 1. Nah, di komentar 1 di sini misalnya contoh komentar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya kita akan belajar tentang variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Aplikasi data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika mengeksekusi kode berlangsung tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Selanjutnya kita belajar tentang kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum kata kunci var adalah sebagai berikut. Var, nama variabel diakhiri dengan titik koma. Contohnya, var A diakhiri dengan titik koma. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Dengan cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan sebagai berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke bagian variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Contohnya seperti ini. Berikut adalah contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat file baru. Kita beri nama var.js. Enter. Kita ketikkan scriptnya var global var sama dengan 100 F buka kurung kalau enter var local var sama dengan
200, enter, console, .log, memanggil di dalam fungsi seperti ini. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Console .log, buka kurung, tanda petik, global var, tanda petik, tanda tambah, ikuti global var. Diakhiri tanda petik, console.log, local var, diakhiri tanda petik, lalu pada bagian bawah ini kita beri komentar memanggil fungsi f diakhiri titik koma. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita buat fungsi bernama fungsi f. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi local var dengan nilai 200. Selanjutnya kita memanggil untuk mencetak ke layar. Memanggil variabel di dalam fungsi yaitu global var, yaitu yang ada di luar fungsi, dan local var yang ada di dalam fungsi. Di sini gunakan tanda plus untuk menghubungkan skrip yang string dan variabel. Selanjutnya kita jalankan Ctrl S, kita ketik node spasi, nama filenya var.js. Nah, selanjutnya, di sini, oh maaf teman-teman, di sini saya selalu ketik sebenarnya harus global var. Tadi kita pakai R teman-teman. Ctrl S, lalu kita jalankan node var.js. Masih undefined juga. Oh, di sini teman-teman. Benar teman-teman. Global var is. Coba sekali lagi ya.
muncul global var 100, local var 200. Selanjutnya, kita akan praktekkan cara memanggil var di luar fungsi. Nah, pada bagian yang ini, kita ketik console.log variabel di luar fungsi. Kita lupa tanda petik. Lalu akhiri dengan titik koma. Kita tulis lagi yang ini. Kita copy paste saja seperti ini. Ya, lalu Ctrl S kita jalankan. Node.js. Nah, pada bagian ini hanya global var yang ditampilkan, yaitu 100. Sedangkan local var tidak bisa dipanggil karena hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Nah, di sini coba kita matikan local var-nya dengan cara kita beri double slash, lalu kita Ctrl S, kita jalankan. Node var.js. Enter. Nah, berarti cuman muncul 100 untuk global var-nya. Oke, pada kode di atas kita gunakan kata kunci variabel untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun di dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya dikenal di dalam fungsi saja. Oke, sekarang kita buat contoh penggunaan lain variabel. Di sini kita buat file baru beri nama var1.js. Enter. Kita inisialisasi variabel-variabelnya. Kita ketik, maaf, kita ketik skripnya A sama dengan 100 titik koma var B sama dengan 200. Var C titik koma, lalu C A tambah B titik koma, enter. Kita tampilkan ke layar console.log buka kurung A digabungkan dengan string tambah. Di sini teman-teman bisa lihat. Lalu
B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value variabel C. Seperti ini, lalu akhiri dengan titik koma. Enter, kita jalankan node var1.js. Maka hasilnya 100 ditambah 200 menghasilkan 300. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMAS 6 dan dimudahkan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti variabel. LED, nama variabel, diakhiri dengan titik koma. LED, nama variabel 1, nama variabel 2, selanjutnya. Nama variabel selanjutnya diakhiri dengan titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. LED, nama variabel sama dengan nilai awal diakhiri dengan titik koma. LED, nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, nama variabel selanjutnya sama dengan nilai awal selanjutnya diakhiri dengan titik koma. Untuk memahami cara kerja dari variabel dan LED, perhatikan kode berikut ini. Kita buat file baru. Dengan nama var2.js. Enter. Kita ketikkan programnya. For buka kurung var i sama dengan sama dengan 0. Titik koma i lebih kecil 3 i plus buka kurung. Enter. Console.log buka kurung tanda petik nilai i tanda tambah diikuti dengan stringnya titik koma, lalu di bawah ini kita ketik console kurung tanda petik /n di luar blok pengulangan koma nilai i seperti ini, lalu kita Ctrl S. Kita jalankan node spasi var2. Enter. Jadi nilai i 0, nilai i 1, nilai i 2. Di luar blok pengulangan nilai i 3. Pada blok pengulangan di atas variabel i
dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika teman-teman tidak menginginkan hal seperti ini, teman-teman dapat mengganti kata kunci var dengan kata kunci let. Di sini saya ganti let. Nah, seperti ini. Coba kita Ctrl S, lalu kita jalankan node var2.js, enter. Oke, untuk yang terakhir ini, teman-teman, itu nilai i yang ada di dalam blok di luar blok perulangan tidak akan ditampilkan sehingga muncul pesan error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel i menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok perulangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan variabel tanpa kata kunci di variabel maupun di let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma, contoh A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan variabel dengan nilai awal tertentu. Contoh di sini saya buat file baru, var3.js. Oke, sini kita ketik scriptnya for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 3, titik koma, i plus plus. Buka kurung perawal, enter, console log, buka kurung, nilai i tanda tambah i, lalu kurung, di bawah sini kita ketik console.log, buka kurung, tanda petik /n di luar blok perulangan, koma, nilai i tanda tambah sebentar, console.log, n, i, lalu kita Ctrl S, kita jalankan node var3.js. Nah, maka akan muncul nilai i0, nilai i1, nilai i2. Meskipun bisa dilakukan, tetapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript rangkaian tertentu,
akan menampilkan pesan peringatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci cons. Bentuk umum penggunaan kata tersebut adalah sebagai berikut. Cons, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, cons P sama dengan 3,141592653589793 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel nilai cons, tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Oke, di sini kita buat contohnya. Kita klik pada file baru, lalu kita beri nama cons.js. Enter, kita ketikkan scriptnya. Konstanta cons P sama dengan 3,14 sekian 9. Oke, diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu enter. Mendeklarasi. Jari-jari lingkaran. Variabel radius jangan sampai di sini kita pakai sama dengan ya. Kita begini teman-teman, salah, maaf. Radiusnya dengan 5.0. Enter. Kita tulis komentar mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Enter. Var luas, keliling. Itu keliling. Keliling sama dengan 2 dikali pi dikali salah teman-teman, di sini kita sudah kita tulis saja dulu. Nah, di sini kita masih harus kita hitung luasnya dulu. Luas lingkaran.
luas sama dengan pi dikali radius koma, lalu di sini titik koma, 6 lingkaran. Konsol dot log buka kurung luas lingkaran T luas, konsol dot log buka kurung tanda kutip keliling lingkaran T ada tambah keliling seperti ini, kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita Ctrl S lalu kita jalankan. Di sini coba saya rapikan. Mode const. Oke, di sini muncul luas lingkaran 78, sekian sekian, keliling lingkaran 31, sekian sekian. Nah, di sini kita mendeklarasikan const P yaitu 3,14 sekian sekian, radiusnya 5,0, lalu kita cari luas dan keliling. Rumus luas lingkaran sendiri kan pi r kuadrat, terus kelilingnya yaitu 2pi r. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi jenis Command Line Interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan cara ini menggunakan mode readline sync. Mode tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Jadi kita ketik pada terminal di sini, kita ketik npm install readline sync. Oke guys, teman-teman pastikan ya internet dalam keadaan aktif. Oke, selanjutnya kita akan buat contoh dari readline. Kita file baru, kita ketikkan readline .js seperti ini. Kita ketikkan scriptnya var readline.js .js salah, require
buka kurung, readline, sync. Lalu kita buat komentar membaca data, enter, var nama, sama dengan readline dot question dalam kurung siapa nama Anda, kurung tanda diakhiri dengan titik koma, enter, menampilkan data yang dibaca. Oke, lalu kita ketik console.log dalam kurung tanda petik hai, gabung menggunakan tanda tambah, nama, gabung, tanda petik, koma, senang berkenalan dengan Anda. Oke, seperti ini kita akhiri dengan titik koma, Ctrl save, lalu coba kita jalankan node spasi, nama filenya readline.js. Nah, kita masukkan siapa nama Anda, misalnya Mayang. Hai Mayang, senang berkenalan dengan Anda. Contoh lain penggunaan readline sync. Nah, di sini kita tutup dulu, lalu kita open di terminal, lalu kita buat file baru, readline1.js. Nah, kita ketik scriptnya, baca data dalam kurung enter maksudnya var a sama dengan readline dot question masukkan nilai A, kita akhiri dengan titik koma, lalu var B sama dengan question, masukkan nilai B, dua, oke, lalu var C sama dengan A dikali B, titik koma, enter,
Kita tampilkan ke layar console.log, buka kurung A gabung string bintang digabung variabel B gabung string sama dengan menghasilkan value variabel C. Oke, ini lalu akhir dengan titik koma, kita Ctrl S, kita jalankan node spasi readline 1.js. Oh, readline. Tidak jadi ya. Oh maaf guys, saya lupa baris ini, lupa ketik. Aduh, readline. Require. Oh, kita lupa readline sing. Oke, seperti ini ya. Kita Ctrl S, lalu kita ketik, kita jalankan node readline 1.js. Nah, masukkan nilai A, atau 2, masukkan nilai B, 3. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, teman-teman perlu perhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan mode readline sync selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data-data perlu dikonversi secara manual menggunakan fungsi parse in atau parse float. Perhatikan di sini, saya akan berikan contoh. Kita tutup dulu. Kita buat file baru. Readline 2.js. Oke, kita ketikkan scriptnya var readline require dalam kurung readline sing membaca data. Masukkan bilangan bulat akhiri dengan titik koma, var B
masukkan bilangan real, seperti ini, console.log /n sebelum konversi lalu akhiri dengan titik koma, kurung tipe A tanda tambah diikuti type of A, console.log tipe B tanda tambah type of B titik koma. Kita buat komentar konversi A dari tipe string ke bilangan bulat. A sama dengan parse in kurung konversi B dari tipe string ke bilangan real. B sama dengan parse flow dalam kurung B tutup kurung di koma enter. console.log setelah konversi tipe data, akhiri dengan titik koma enter. Ini kita ambil saja di sini. Oke, lalu kita Ctrl S dan kita jalankan. Node spasi nama filenya readline2.js. Enter. Masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, lalu bilangan realnya 1,456. Oke, jadi sebelum konversi tipe data tipe A string, tipe B string, setelah dikonversi tipe datanya tipe A number, tipe B number. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih, bye-bye.